Kita akan berdialog via Zoom dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran, Bapak Toton Guntari SH, dengan tema yang akan kita angkat yakni pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Sudah terhubung bersama kami Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran yakni Bapak Tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sampurasun. Waalaikumsalam, Teh Sri, Rampes. Kumaha Bapak Damang? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bapak sudah berkenan bergabung bersama kami tentunya untuk mengisi dialog pada hari ini. Pak, pada dialog hari ini tentunya kita akan membahas nih tentang pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Pangandaran. Seperti yang kita ketahui bahwa Kabupaten Pangandaran ini begitu kaya akan pesona pariwisatanya, khususnya wisata alam yakni pesisir pantai ya Pak ya. Nah Pak, kami ingin mengetahui nih Pak, bagaimana sih Pak konsep pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Pangandaran tersendiri? Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan untuk kali ini. Saya kebetulan berkenan untuk berdialog pada sore hari ini karena memang punya kepentingan untuk terus mempromosikan Pangandaran sebagai daerah wisata yang menjadi unggulan di Jawa Barat. Konsepnya tentu saja kita mempunyai potensi alam yang luar biasa. Kalau istilah kami ini gurila, gunung, rimba, laut, dan alam yang lainnya kita punya. Dan tentunya Pak Bupati beserta pemerintahan yang lainnya juga konsentrasi penuh untuk terus mengembangkan destinasi yang ada di Pangandaran. Beberapa yang sudah dibangun juga orientasinya semua ke pariwisata, jalan, penerangan umum, bahkan infrastruktur yang lainnya seperti rumah sakit, puskesmas juga itu larinya ke pelayanan masyarakat untuk wisatawan juga. Mungkin itu sementara Bu Tesri. Oke, baik. Tentunya untuk menunjang pesona pariwisata Pangandaran yang begitu indah, pemerintah juga terus melakukan pembangunan fasilitas lainnya ya Pak untuk menunjangnya. Nah, selain ada pantai di Pangandaran, objek apa saja lagi sih Pak yang ada di Pantai Pangandaran yang belum masyarakat luas ketahui? Memang betul, konsentrasi kita di alam ya, karena memang Pangandaran ini betul-betul alamnya ada indah di mana-mana, ada bisa dimanfaatin. Tetapi sekali lagi kita juga bukan hanya mempunyai laut. Dari 10 kecamatan itu 6 diantaranya memang mempunyai pesisir, tapi 4 diantaranya di luar yang 6 itu 4 diantaranya mempunyai daerah yang alamnya pegunungan, sungai. Dan yang pasti kita juga sekarang sudah punya desa wisata yang 2 desa wisata sudah dianggap layak untuk diakui oleh nasional. Kemudian kita juga sekarang kembangin lagi kurang lebih 11 desa wisata. Ini bukan hanya laut, bukan hanya pantai, tapi kita juga mempunyai beberapa destinasi lain yang memang sering sekarang banyak dikunjungi oleh wisatawan yang datang ke Pangandaran. Oke, baik. Dan tentunya untuk objek wisata pantai tersendiri sudah tidak diragukan lagi ya Pak untuk jumlah kunjungannya. Nah, ini mengenai objek wisata yang lain di luar pantai di Pangandaran, bagaimana sih Pak jumlah kunjungan dan antusias masyarakat yang ada di luar Pangandaran sendiri? Sebenarnya kalau untuk di luar destinasi yang dikelola Pemda, kita juga belum terlalu banyak mengetahui jumlah persisnya. Tetapi umumnya ketika orang datang ke Pangandaran itu mereka juga mengunjungi beberapa titik lain di luar yang dikelola oleh pemerintah daerah. Contoh misalnya ke Santira, itu kan ada river tubing, ada juga Citumang, ya body rafting, kemudian juga ada Ciwayang, di Cigugur juga sama. Nah di sisi lain itu juga ada yang setiap waktu juga bisa dikembangkan momen-momen tertentu. Dibangun karya nanti ada pesta durian, itu kalau musim durian itu luar biasa. Tapi yang rutin-rutin yang di luar pemerintah kabupaten, yang dikelola oleh pemerintah kabupaten di luar itu juga ada beberapa destinasi yang menjadi daya tarik tersendiri. Ya. Oke Pak, tadi kan Bapak juga menyebutkan nih Pak, selain yang ada namanya pantai, ada juga objek wisata yakni desa wisata. Boleh dijelaskan desa wisatanya ada di mana saja nih dari 10 kecamatan yang ada di Pangandaran ini? Sebetulnya
kita juga harus membedakan ya antara desa wisata dan wisata desa. Hmm. Ya, sementara yang sekarang ini terjadi persepsi di masyarakat adalah seolah-olah desa wisata itu adalah desa yang mempunyai objek wisata, mempunyai hal yang bisa dinikmatin oleh masyarakat. Padahal sebetulnya setiap desa juga kalau komitmen antara pemerintah desa, ada BUMD-nya, BUMDes-nya jalan, kemudian Pokdarwisnya jalan, itu juga bisa mengembangkan diri menjadi sebuah desa wisata. Salah satu contoh adalah misalnya kalau mau dicoba proses menanam padi, kemudian proses ngalah lauk dan sebagainya sampai nanti dibakar, makannya di situ. Ya itu sebetulnya juga bisa menjadikan potensi yang baik untuk desa wisata. Tetapi kami di sini juga pemerintah Kabupaten Pangandaran kemarin ini sudah menetapkan 11 desa menjadi desa wisata, tetapi yang memang menjadi unggulan masih hanya beberapa desa saja karena kategorinya juga ada yang berkembang, ada yang dasar, dan ada yang madya. Jadi ini terus kita kembangkan agar paling tidak tadi selain daripada pantai kita juga punya beberapa desa yang bisa dikategorikan sebagai desa wisata termasuk juga budayanya. Gitu Teh Sri ya. Oke, baik Pak. Sungguh sangat menarik nih Pak mengenai yang namanya desa wisata ini. Lalu kategori desa yang seperti apa sih Pak yang bisa dikategorikan atau dimasukkan kepada desa wisata ini Pak? Gini, jadi konsepnya desa wisata itu sebetulnya adalah pengembangan dari desa itu sendiri. Yang tadinya mempunyai potensi, kemudian ada keinginan dari sekelompok masyarakat, Pokdarwis lah kalau dikatakan begitu, kemudian didorong oleh desa, disupport oleh BUMDes, kemudian mereka mengembangkan dirinya sendiri. Jadi pemerintah daerah, pemerintah provinsi itu tidak terlalu harus menggenjot desa itu untuk wisatanya. Karena lama-kelamaan publishnya juga oleh Pokdarwis melalui medsos, kemudian juga dari mulut ke mulut, kemudian juga nanti mendatangkan orang itu juga dari mereka sendiri. Nah intinya ketika menjadi desa wisata, perekonomiannya itu meningkat, itu intinya. Dan harus ada beberapa tahapan yang harus dilalui dan ada beberapa kriteria yang menjadi dasar untuk dikatakan sebagai desa wisata. Tapi intinya seperti yang disampaikan Pak Menteri, buat apa ada wisata kalau tidak menunjang perekonomian masyarakatnya? Betul. Itu barangkali visi. Dan tentunya pada intinya diadakannya desa wisata ini untuk membantu perekonomian masyarakat yang ada di desa tersebut dan tentunya juga dibantu oleh pemerintah sebagai fasilitatornya ya Pak ya. Nah Pak, kembali lagi nih yang cukup menarik juga mengenai objek wisata pantai yang ada di Pangandaran nih. Khusus untuk Pantai Pangandaran sendiri nih Pak, bagaimana sih konsep pengembangan Pantai Pangandaran ke depannya untuk khususnya untuk target ke depannya nih mulai dari 2023 dan ke depannya akan ada konsep seperti apa sih yang akan digagas oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran? Kita sekarang yang kondisi eksis sekarang kan juga sebetulnya ini belum 100% sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dulu karena keterbatasan pada saat pandemi. Ya, tetapi konsep pantai barat, pantai timur menjadi sebuah pantai yang lebih baik ini sudah terbukti sampai dengan sekarang. Nah sekarang pemerintah kabupaten membangun jalur jalan yang dimulai dari pantai barat Pangandaran sampai dengan ke Madasari. Jadi ini juga akan menjadi daya tarik tersendiri, kemudian juga akan memecah keramaian bukan hanya ada di pantai Pangandaran. Kita mengembangkan ke daerah barat. Ya sehingga nanti kalau wisatawan datang ke Pangandaran mau ke Batu Hiu itu tidak perlu lagi ke jalan nasional. Itu menyusuri pantai sampai Batu Hiu. Kemudian nanti dari Batu Hiu kalau ke Batu Karas juga sama. Bisa tidak melalui lagi jalur nasional yang dilalui kendaraan umum, bisa melalui jalur pantai. Sekarang yang sudah selesai adalah jalur Batu Karas ke Madasari. Itu jalur sudah selesai ya, dan waktu tempuhnya hanya 10 menit nyampe. Kalau dulu 24 kilo, 20 kiloan dari mulai Batu Karas sampai ke Madasari, sekarang hanya dalam jangka waktu 10 menit ini sudah sampai dengan akses yang baru. Dan ini juga view-nya juga bagus, kesempatan berkembang juga bagus. Tentunya nanti ketika jalan dari Madasari sampai dengan Pantai Pangandaran ini menyusuri pantai ini relatif akan waktu tempuhnya akan sebentar. Saya pikir ini ke depan saya akan mencoba untuk mengembangkan bagaimana agar Pangandaran ini bisa menjadi lebih terintegrate ya. Kemudian juga nanti ditambah dengan budaya-budaya yang bisa ditampilkan di area-area tersebut. Mudah-mudahan Mbak Teh Sri, mudah-mudahan. Oke, dan tentunya juga
sekali lagi yang sedang ditekankan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran itu yakni akses penunjang untuk menuju wisata Pangandaran ya Pak. Nah, selama pembangunan akses penunjang ini, kendala apa saja sih Pak yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran? Sebetulnya kalau dari sisi lokalan itu aksesnya sudah bagus. Tetapi memang kita juga berpikir bahwa dari Jakarta ini juga tempuhnya cukup lama. Ya dengan jalan darat ini kita sangat lama. Nah, yang menjadi kendala adalah sebetulnya transportasi udara. Ya, tidak seperti yang lain. Kalau yang lain mungkin sudah ada rutin penerbangan ke daerah tersebut atau juga menjadi persinggahan lah ya. Ya, misalnya nanti ada dari Bandung ke Jogja singgah dulu di Nusa Wiru. Nah, kemudian misalnya dari Jakarta ke Cilacap singgah juga di Pangandaran. Nah, ini akan memudahkan akses dari kota-kota besar masuk ke Pangandaran. Kalau sekarang mungkin hampir 80% wisatawannya paling banyak dari daerah Jawa Barat. Dan kami pemerintah Kabupaten Pangandaran juga akan mencoba untuk meng-hire untuk wisatawan dari daerah Jawa Tengah sebelah barat. Selama ini memang kita juga kurang promosi untuk mengembangkan Pangandaran ke daerah wilayah Jawa Tengah lah gitu ya. Tapi nanti 2023 ini saya akan coba kembangkan segmennya ke wilayah Jawa Tengah. Oke, ya, dan Pak. yang pasti Tesri ya ketika nanti jalan tol jadi kita mungkin akan kewalahan juga dengan kedatangan tamu ke jalan tol jadi. Dan sekarang kalau jadi Pak Bupati dengan kebijakannya mencoba menarik penerbangan ya yang ke Nusa Wiru, karena sekarang juga sudah ada seminggu 3 kali dari Halim, tetapi masih pesawat kecil muatan 12 orang ya. Kalau nanti sudah ada yang gede mungkin yang Bandung Jogja, kemudian nanti ada transit di Pangandaran, ini juga kita akan kebanyakan tamu lah, akan datang tamu lebih banyak lah. Oke, dan tentunya sampai saat ini pemerintah Kabupaten Pangandaran terus melakukan promosi terhadap potensi wisata yang ada di Pangandaran ya Pak, khususnya ke luar daerah yang ada di Jawa Barat. Baik Pak, satu lagi nih Pak, mungkin harapan Bapak untuk masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Pangandaran, dan ajakan untuk seluruh masyarakat khususnya dan umum yang ada di Indonesia untuk berwisata ke Pangandaran. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Satu hal yang perlu saya sampaikan kepada para pemirsa TVRI. Pertama adalah Pangandaran, pantainya luar biasa, punya pantai barat dan pantai timur. Bisa melihat sunrise dan bisa melihat sunset pada satu tempat yang sama. Akomodasi juga sudah memadai dan tentunya juga ini harus ditunjang oleh sadar wisata yang dilakukan oleh masyarakat Pangandaran sendiri, kemudian juga oleh para wisatawan. Ya, sehingga nanti akan muncul destinasi-destinasi baru lagi yang ada di Pangandaran. Sehingga sekali lagi ya, orang tidak akan bosan ke Pangandaran karena memang setiap tahun selalu ada yang berubah, setiap tahun selalu ada yang baru. Tahun kemarin seperti ini, tahun sekarang seperti tahun depan mungkin ada beach club mungkin ya, yang notabene juga restoran pinggir pantai seperti sekarang yang kita punya juga itu di sentra seafood kan. Jangan jauh-jauh ke Jimbaran lah kalau pengen menikmati makan seafood sambil lihat sunsetnya di Pangandaran juga bisa. Begitu barangkali Tesri. Baik, terima kasih. Sungguh menarik sekali nih Pak kalau berbicara tentang pariwisata khususnya yang ada di Pangandaran. Karena waktu kita sangat terbatas sekali, saya mengucapkan terima kasih banyak nih Pak Tonton yang sudah berkenan bergabung bersama kami. Semoga kedepannya pariwisata Kabupaten Pangandaran akan terus maju dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Pangandaran. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak. Selamat sore Pak, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Mas. Baik, saudara.